sesuatu hal yang harus kita sadari bahwa idola spekus ini sering sekali terjadi pada sesuatu yang memberdayakan, membuat kita lebih mengembangkan kemampuan cara berpikir dengan cara berdialektika. Jadi caranya adalah pada saat kita melakukan. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan coba kembali menerangkan, membicarakan tentang persoalan-persoalan yang menyangkut dengan cara kita berpikir. Pola-pola yang berlaku di dalam pemikiran, yang terkadang kita terjebak di dalam sebuah pola pikir yang tidak akan memberdayakan, tidak akan menguatkan cara berpikir kita untuk penguatan keilmuan, untuk memperluas wawasan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan dan pengembangan kapasitas pemikiran sebagai manusia yang senantiasa diwajibkan berpikir dalam upaya senantiasa yang harus dilakukan untuk kemudian dia bisa memahami persoalan-persoalan hidup yang setiap saat berlangsung dengan penuh dengan problema-problema dan masalah-masalah yang kemudian menghendaki untuk berpikir. Apa yang hari ini saya akan coba bicarakan adalah apa yang saya sebut idola spekus, yaitu kemampuan atau cara atau pola berpikir kita yang senantiasa terjebak di dalam apa-apa yang sudah pernah kita ketahui, di dalam sesuatu yang menjadi prasangka kita, dalam sesuatu yang pernah kita baca, kita tahu, namun kita senantiasa tidak bisa mengembangkan diri untuk keluar dari sesuatu yang telah kita miliki. Nah, ini namanya semacam idola spekus yang kemudian itu membuat kita terpenjara di dalam pemikiran-pemikiran yang terus-menerus kita pelihara tanpa kemampuan kita untuk terbuka, untuk menerima pikiran-pikiran baru, menerima kajian-kajian baru yang sering kiranya berlangsung di dalam sebuah diskusi. Nah, jadi idola spekus ini adalah semacam pola pikir yang menyebabkan kita tersesat di dalam ruang cara berpikir yang kadangkala menyebabkan kita berkurung diri di situ, tidak mau untuk keluar, menerima informasi yang baru, menerima informasi-informasi yang berbeda dari apa yang sudah pernah kita miliki. Dan kemudian ini tidak menyebabkan diskusi-diskusi yang berlangsung antar teman, antar sahabat, atau di mana saja berlangsungnya diskusi yang kemudian menjebak kita dengan cara-cara berpikir yang senantiasa merujuk kepada sesuatu yang pernah kita miliki, yang pernah kita pelajari, yang pernah kita kuasai dalam prasangka-prasangka yang seolah-olah apa yang kita miliki itulah yang terakhir, yang paling benar. Para pemirsa sekalian, dalam hubungan ini tentu ada sesuatu yang harus kita sadari, bahwa dalam pengembangan kapasitas berpikir, kita senantiasa satu sama lain harus saling memahami jalan pikiran seseorang yang menjadi mitra berpikir kita, bukan seseorang yang harus kita kuasai sebagai lawan bicara kita, tapi sesuatu yang akan menjadi mitra, yang akan membawa kita kepada sesuatu yang memberdayakan, membuat kita lebih mengembangkan kemampuan cara berpikir dengan cara berdialektika. Jadi caranya adalah pada saat kita melakukan diskusi, jangan masing-masing mengembangkan pikirannya masing-masing tanpa satu sama lain terjadi irisan, terjadi singgungan yang satu sama lain saling memahami dulu, saling menyerap dulu untuk kemudian mempertanyakan sejumlah hal yang kiranya penting kita pertanyakan dalam diskusi. Itulah sebabnya sering sekali dalam sebuah arena diskusi, masing-masing pihak
hanya mengembangkan pikiran yang dia ketahui aja. Sementara kita juga sama-sama berpikir apa yang telah kita miliki, tanpa mau kita saling bertanya, saling menyerap, saling memahami satu sama lain dalam mengembangkan pikiran-pikiran yang berlangsung di dalam sebuah diskusi. Untuk itu kita memerlukan sesuatu pertanyaan yang banyak untuk kiranya kita setelah memahami mitra diskusi atau lawan diskusi kita tentang apa yang dikatakan untuk kemudian menjadi pertanyaan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang sifatnya menggali, yang sifatnya terus mempertanyakan sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang baru, sesuatu yang akan mencerahkan kita sendiri di dalam sebuah persoalan. Jadi kita tidak selalu bersikutat pada sesuatu yang sudah kita miliki, namun kita bersedia senantiasa terbuka dan lantas mempertanyakan banyak hal untuk kemudian apa yang sudah kita miliki ini bisa berkembang dengan informasi-informasi yang datangnya kemudian dari lawan bicara kita, dari lawan diskusi kita, untuk kemudian setelah hasil dari diskusi ini berlangsung sedemikian rupa, kita memperoleh wawasan yang besar, yang luas, dalam kemudian kita bisa mengembangkan diri terhadap persoalan-persoalan yang kita tahu, terhadap segala sesuatu yang menjadi masalah sebelumnya, untuk kemudian kita dapat melihat dalam berbagai perspektif. Idola spekus itu adalah sesuatu pola yang menjebak kita kepada cara berpikir yang hanya bersikutat kepada informasi yang telah kita miliki, informasi yang telah ada di dalam benak kita, yaitu semacam prasangka atau apapun yang kemudian membahani kita hanya di situ-situ saja. Nah, jadi idola spekus ini haruslah menjadi suatu kesadaran kita untuk jangan kita memakai cara berpikir yang seperti ini. Kita harus siap membuka diri, harus siap mempertanyakan sebanyak hal dalam rangka mengembangkan ilmu, dalam rangka mengembangkan wawasan ketika kita berdiskusi dalam banyak-banyak topik yang mungkin kita akan hadapi, yang akan kita perdebatkan dalam satu forum atau dalam banyak forum bersama mitra diskusi yang mungkin menjadi lawan debat ataupun lawan diskusi kita sehari-hari. Apa yang sebenarnya harus kita sadari benar adalah apa yang selama ini kita pelajari itu hanya baru segelintir dari apa yang harus kita ketahui. Sungguh banyak sebenarnya yang belum kita ketahui. Apalagi bacaan kita masih terbatas, pikiran kita masih terbatas. Butuh kekuatan dari luar, butuh mitra-mitra yang datangnya dari luar untuk mengembangkan kesempatannya bertukar pikiran agar apa yang kita miliki sebagai pengetahuan dapat kita kembangkan semikian rupa tanpa harus terjebak pada pola pikir yang sudah pernah kita ketahui, untuk kemudian menganggap ini sebagai prasangka yang satu-satunya yang benar tanpa kemampuan kita berbuka diri, mempertanyakan banyak hal untuk pengembangan ilmu pengetahuan di dalam sebuah perdebatan atau sebuah diskusi yang berlangsung dengan mitra diskusi kita. Barangkali inilah sesuatu yang mesti kita perjuangkan pada perubahan pada diri sendiri, untuk tidak sekadar mengembangkan diri dalam sesuatu yang sudah kita miliki, tapi kita harus bersedia membuat diri kita berkembang dengan cara-cara berpikir yang terbuka, untuk kemudian apa yang baru dapat kita peroleh tanpa kita berkurung diri kepada sesuatu yang sudah pernah kita miliki. Sesuatu hal yang harus kita sadari bahwa idola spekus ini sering sekali terjadi pada setiap diskusi yang berlangsung antar masyarakat, antar pribadi-pribadi yang satu sama lain saling membicarakan apa yang sudah pernah diketahui dan satu sama lain tidak pernah saling memahami, tidak pernah saling mau mengerti, untuk kemudian sama-sama bisa mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan kita ke pemikiran-pemikiran baru
yang kita peroleh dari lawan diskusi kita, dari mitra diskusi kita yang mungkin sebelumnya dia lebih banyak baca daripada kita, dia lebih banyak tahu dari kita. Dengan kesempatan diskusi inilah kesempatan kita mengembangkan pertanyaan sebanyak mungkin untuk kemudian si yang mitra diskusi juga dia terpaksa mengolah daya pikirnya untuk memberikan jawaban terhadap apa yang kita pertanyakan. Demikian saja, mudah-mudahan topik singkat Idola Spekus yang saya bicarakan ini dapat menjadi sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa kita tidak perlu memegang teguh apa yang sudah kita miliki, tapi senantiasa kita harus berbuka diri untuk mengembangkan kepada sesuatu yang baru, kepada sesuatu yang lebih punya wawasan yang lebih luas. Mudah-mudahan para pemirsa semua dapat memetik sesuatu yang bermanfaat dalam pembicaraan singkat ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.